hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Jadi sekarang kita mau bernyanyi dan menari untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Oke? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik, tahu burung pipit? Burung yang kecil dan lucu. Kalau bunga bakung, bunga yang sangat indah. Kalau burung pipit dan bunga bakung dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Ayo kita mau nyanyi sama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lebih semangat yuk! Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik semakin yakin dan percaya kan kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia akan memenuhi semua kebutuhan, bahkan keinginan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyi lagi. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sama-sama ya, kita teriak. Yeay! Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau percaya kalau Tuhan Yesus hadir untuk kita. Dan kita mau bilang, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau di setiap waktu. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh setiap jam ya
berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus, setiap waktu. Kami mau jadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah ABI secara online pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan ya. Kakak harap kalian semuanya bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bercerita mengenai binatang ciptaan Tuhan yang sangat menarik. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama ya. Adik-adik, siapa di antara kalian yang tahu binatang apakah ini? Betul sekali, ini adalah ulat bulu. Siapa di antara kalian yang ingin memiliki binatang peliharaan ulat bulu? Tidak ada yang mau? Betul, kakak juga tidak mau. Kenapa? Karena ulat bulu itu bisa menimbulkan penyakit. Ulat bulu bisa membuat tubuh kita menjadi gatal-gatal. Tidak ada seorang pun yang ingin dekat-dekat dengan ulat bulu. Tapi ulat bulu ini bisa berubah bentuk loh adik-adik. Dia akan membentuk kepompong, dia akan tinggal di dalam kepompong tersebut dan akan mulai melepaskan bulu-bulunya. Sehingga pada akhirnya ulat bulu ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan kupu-kupu yang cantik ini tidak lagi menjijikan, malahan manusia akan sangat senang melihat kupu-kupu tersebut. Nah, kita sudah melihat tentang kehidupan si ulat bulu. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih hari ini Cici Hana bercerita tentang ulat bulu? Apakah ada kesamaan antara kehidupan kita dengan ulat bulu? Nah, jawabannya betul ada kesamaannya. Apakah kesamaannya? Kesamaannya adalah pada saat kita belum kenal dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita itu persis seperti ulat bulu. Kita bisa membuat orang gatal-gatal. Kenapa? Karena kita banyak melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Contohnya, kalau kita ada di rumah pada saat mama minta tolong. Hana, ayo tolong mama untuk bereskan tempat tidur. Mama nih, aku lagi asik main, malah disuruh-suruh untuk membereskan tempat tidur. Nanti mah, kemudian dia sibuk main terus, main gadget sampai lupa. Akhirnya dia tidak lagi melakukan apa perintah ibunya. Dia sibuk bermain dengan dirinya sendiri. Atau pada saat di sekolah nih, mungkin ada teman kalian yang badannya tidak sama dengan kalian, sedikit lebih pendek gitu. Nah, kemudian kita menjuluki dia adalah si pendek. Hai, si pendek datang. Hai, si pendek ada di sini. Nah, coba kalian pikirkan, apakah kira-kira teman kalian senang dengan julukan si pendek itu, ataukah dia bersedih? Nah, adik-adik seringkali kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain tidak suka. Membuat orang tua kita marah, membuat guru di sekolah marah, membuat teman kita tidak lagi suka berteman dengan kita. Karena hal-hal yang kita lakukan tidak menyenangkan buat mereka. Nah, adik-adik ingat ya, semua hal-hal itu adalah dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tahu maut? Apa itu maut? Maut itu artinya adalah kita nanti akan menghabiskan waktu dalam kekekalan di neraka. Neraka itu sangat menakutkan, Ci. Betul, neraka itu sangat menakutkan. Karena di sana itu terdapat api yang menyala-nyala yang tidak akan pernah padam. Yang nantinya akan membuat kita menjadi sangat tersiksa. Ci, bagaimana caranya supaya saya tidak berbuat dosa lagi? Ada caranya. Karena ternyata Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dia sudah mau datang ke dunia dan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, setelah itu adik-adik, seperti ulat bulu, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, seperti ulat bulu kecil yang berdiam di dalam kepompong.
Di dalam kepompong itu sama seperti kita mati bagi dosa-dosa kita. Seluruh bulu-bulu ulat bulu yang tadinya sangat menggelikan dan membuat kita sakit, semuanya dilepaskan di dalam kepompong. Demikian juga keinginan-keinginan kita untuk berbuat kenakalan dan kejahatan, semuanya harus dilepaskan pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, hidup kita akan diperbarui. Kita akan menjadi ciptaan yang baru, seperti si kupu-kupu yang begitu cantik tadi. Nah, bila kalian sudah menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup kalian, berikutnya adalah kalian harus berubah. Nggak boleh lagi menyukai dosa, tetapi harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi, kalau mama suruh, Hana, tolong bersihkan tempat tidur. Wah, cepat-cepat harus dilakukan dulu. Main boleh menunggu nanti. Tapi saya harus menyenangkan Tuhan. Berarti saya harus taat pada mama. Saya harus bereskan tempat tidur dulu. Nah, kemudian dengan teman-teman juga, nantinya kalian tidak lagi dijauhi teman karena suka mengganggu, tapi jadilah teman yang baik, teman yang memberikan perhatian, teman yang suka menolong, sehingga teman-teman kalian akan suka kepada kalian. Jadi hidup kalian akan cantik seperti kupu-kupu. Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita yang ada di Alkitab mengenai Rasul Paulus. Alkitab juga menyebutkan sebuah cerita yang mengisahkan pertobatan seorang bernama Saulus. Dahulu dia adalah orang yang sangat jahat, yang begitu membenci orang Kristen. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat dia menjadi orang yang berbeda. Dia tidak lagi membenci orang Kristen, melainkan dia menjadi orang yang sangat berani memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, kita sudah lihat ya tadi betapa kehidupan Rasul Paulus diubahkan begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kehidupan kalian pun bisa berubah jika kalian sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati kalian. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, Cici, hari ini saya dengar cerita firman Tuhan, saya bersemangat untuk melakukan hal yang baik. Tapi besok saya jadi malas lagi, Ci. Gimana ya caranya supaya saya tetap bersemangat melakukan kehendak Tuhan dan menjadi anak yang baik? Jangan khawatir adik-adik, Tuhan Yesus itu memberikan penolong buat kita. Sebentar lagi kita akan memperingati kedatangan dari penolong itu, yaitu Roh Kudus. Kalian bisa berdoa meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Pada saat kita mulai berpikiran untuk melakukan perbuatan yang jahat, maka Roh Kudus akan berbicara di dalam pikiran kita, mengingatkan kita, jangan lakukan hal itu ya, itu akan mendukakan Tuhan Yesus. Jangan lakukan hal itu ya, itu adalah hal yang berdosa. Nanti Tuhan akan mengingatkan kepada kita. Tugas kita adalah taat dengan pimpinan Tuhan. Pada saat kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Sama seperti kupu-kupu tadi yang begitu cantik. Sekarang mari kita menghafalkan ayat hafalan pada hari ini. Kita baca bersama-sama ayat hafalan kita hari ini yang terambil di 2 Korintus 5 ayat 17. Silahkan dibuka Alkitab atau boleh baca di layar kalian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita ulangi sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik, silahkan menghafalkan ayat di rumah bersama Papa dan Mama. Sekarang mari kita tutup ibadah kita dengan mengucapkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Dahulu kami jelek, kami melakukan banyak dosa, kami begitu menjijikkan seperti ulat bulu yang kecil itu. Tapi Tuhan bersedia untuk mengubah kami menjadi ciptaan yang baru. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, supaya dalam kehidupan kami setiap hari, kami memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena ada Tuhan di dalam hati kami. Kami mau menutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membuat aktivitas untuk hari ini. Apa yang akan kita buat? Betul sekali, kita akan membuat kupu-kupu. Alat bahan yang diperlukan adalah marshmallow,
Tetapi bila kalian tidak memilikinya, kalian boleh menggantinya dengan permen atau popron ataupun kapas. Yang kedua, kalian membutuhkan kantong plastik. Ketiga, karet gelang, stik es krim, spidol, gunting, dan selotip. Adapun cara membuatnya adalah pertama, masukkan marshmallow ke dalam kantong dan kemudian lem dengan selotip. Ini untuk memberikan bentuk sayap dari si kupu-kupu ini. Kemudian, buatlah bentuk sayap dengan cara mengikat sayap tersebut menjadi dua bagian dengan menggunakan karet gelang. Nah, lalu kita menggambar wajah pada stik es krim untuk memberikan wajah pada kupu-kupu yang akan kita buat. Gunakan spidol dan kalian boleh menambahkan sungutnya dengan menggunakan kertas origami. Setelah itu, lekatkan sayap ke stik es krim dengan menggunakan selotip atau menggunakan lem. Dan jadilah kupu-kupu yang cantik ini. Kalian bisa mengganti isinya dengan popron ataupun dengan kreasi-kreasi yang lain. Selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.